Pemirsa yang budiman, apa kabar? Kita jumpa lagi di rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Robbal Alamin. Pemirsa yang budiman, episode yang lalu, wartawan senior Pak Bambang Wiwoho telah menjelaskan kronologis gerakan tuntutan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kaji ulang. Hari ini saya ingin menjelaskan makna kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Sebab apa? Saya perlu jelaskan. Ceritanya begini. Ada tokoh yang menyampaikan kepada saya, Pak Pri, jangan pakai kata kembali. Kembali itu terkesan mundur, kata beliau. Lalu saya jelaskan, Pak, kata kembali itu dari falsafah kehidupan tentara, pandu, dan pada umumnya, ketika seseorang berjalan tersesat. Petunjuknya jika tersesat itu kurang lebih, kembalilah ke titik awal bergerak dan berjalanlah lagi setelah melakukan reorientasi. Itu petunjuknya. Sedang kalimat untuk disempurnakan dengan adendum mengandung spirit untuk maju ke depan, bukan mundur. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui kaji ulang terhadap hasil amandemen yang hasilnya pantas sebagai konstitusi dilekatkan sebagai tambahan atau adendum pada konstitusi, itulah tanda kita maju. Untuk kalimat disempurnakan dengan adendum, sejarahnya merupakan hasil kesepakatan pada acara yang bernama Curah Pendapat antara para purnawirawan dan aktivis ketika saya Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat di Jakarta pada tanggal 30 September 2014. Anak kalimat itu apa tujuannya? Untuk menjawab tuduhan. Sering itu kita dengar. Kalau kita ngomong kembali ke Undang-Undang Dasar 45, titik, maka dia akan bilang, emangnya Undang-Undang Dasar 1945 kitab suci. Nah, itulah. Maka dengan demikian, kita beri kata tambahan itu, anak kalimat itu. Ketika kita mendengarkan kronologis dari Pak Bambang Wiwoho, walaupun narasi perjuangan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kaji ulang berbeda, tidak perlu dipertentangkan. Sekali lagi, walau narasi perjuangan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kaji ulang berbeda, tidak perlu dipertentangkan. Sebab keduanya memiliki korelasi dengan tujuan yang satu, yaitu jangan sampai Indonesia punah. Itulah kesimpulan yang bisa ditarik setelah mendengarkan kronologis gerakan tuntutan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kaji ulang, sebagaimana yang disampaikan Pak Bambang Wiwoho pada episode yang lalu. Seperti kita ketahui, setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti
21 Mei 1998, salah satu tuntutan demokratisasi adalah menyelenggarakan pemilu. Pemilu 1999 pada 7 Juni 1999 hakikatnya merupakan pemilu yang diajukan dengan peserta 48 partai politik. Pemilu legislatif 1999 menghasilkan anggota DPR dan DPRD. Tersusun pula MPR yang memiliki agenda mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, para tokoh memberikan masukan agar amandemen dilaksanakan secara hati-hati, sistematis, terukur, masa jabatan presiden 2 kali, melibatkan masyarakat, dan dengan cara adendum. Akhirnya, atas masukan-masukan seperti itu, panitia ad hoc 3 Badan Pekerja MPR membuat kesepakatan. Ada 5, di antaranya adalah amandemen dilaksanakan dengan cara adendum. Namun, karena ada niat mengganti muatan pasal-pasal, maka MPR lebih memilih menghapus penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga cara adendum tidak mungkin untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, para tokoh seperti Jenderal Tri Sutrisno, Sri Edi Swasono, Nyonya Sopeni, Pak Saiful Sulun, John Pakan, Pak Sri Mulyono Herlambang, Kemal Idris, Mahmud Subarka, Pak Basofi Sudirman, dan lain-lain, yang sudah memiliki prediksi bahwa outcome hasil amandemen akan buruk, maka memasuki amandemen keempat, para tokoh membentuk front yang dinamakan Front Pembela Proklamasi 45 pada 5 Juli tahun 2002. Perjuangan FPP 45 inilah yang mengawali tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun, karena ada tuduhan ingin kembali ke Orde Baru, tuntutan gerakan diperhalus menjadi kaji ulang sebagai langkah taktisnya. Perlawanan terus meningkat. Ulama sepuh Kiai Ali Yafi turun gunung. Beliau bersama tokoh di FPP 45 menyusun buku Rapatkan Barisan untuk Kebangkitan Indonesia Raya. Perjuangan meluas. Aktivis Hariman Siregar, legendaris peristiwa Malari, dan Egy Sujana bangkit. Gerakan menjadi Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya yang melibatkan banyak tokoh dan organisasi kemasyarakatan seperti Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan Forum Rektor. Gerakan terus meluas, melakukan berbagai aksi, mengkritisi hasil amandemen, melalui diskusi-diskusi pada hari-hari bersejarah setiap tahunnya, termasuk demo cabut mandat SBY
pada 15 Januari 2007, pimpinan Hariman Silgar dan W.S. Terendra. Outcome hasil amandemen memang tidak menggembirakan. Antara lain, terjadi pembelahan bangsa, korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Oligarki ikut campur tangan dalam sistem. Buzzer yang brutal berhamburan. Kualitas kepemimpinan dan perundang-undangan jauh dari harapan, dan lain-lain. Kondisi bangsa inilah yang diibaratkan tersesat. Tersesat dengan ukuran apa? Tersesat dari cita-cita bangsa Indonesia, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alhamdulillah, generasi muda yang semula menolak gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, mereka berbalik menerima. Mereka membentuk forum aktivis lintas generasi. Berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, menyatakan keprihatinan nasional, dan menyerukan agar pemerintah meluruskan kiblat bangsa dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal itu dilakukan pada tahun 2015. Perjuangan tuntutan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 terus menggelora, menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. 20 tahun setelah pimpinan FPP 45, Pak Tri Sutrisno masih menggelorakan di acara FGD di Candlestick Hayamuruk pada 29 Oktober tahun 2022. Pesannya sangat jelas. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dulu, lalu kaji ulang untuk menentukan mana yang baik untuk dijadikan adendum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya yang menonjol dulu di Mas 9 itu Bung Karno didukung oleh TNI. Jadi ini kita pakai juga presiden dukungan tadi berkoordinasi TNI di depan itu para TNI undang serta marga yang marga pertama saya orang warga negara Indonesia yang berpendidikan Pancasila sampai sekarang berlaku itu. Tapi kenyataan aturan sekarang mengatur negara itu tidak Pancasila. Dari TNI dibuka ini, TNI jangan diam. Kalau kamu TNI masih aktif, masih pegang sama marga, bersumpah prajurit, kamu harus berani mengingatkan presiden, mendukung presiden. Ketiga, kaji ulang itu kembali dulu yang asli, tidak boleh dikutip-kutip. Nanti dari kajian ini yang manfaatnya ada, aspiratif, sesuai dengan tantangan zaman, kita jadikan adendum, lampiran. Ini bagus ini, karena hidup berkembang, generasi berganti. Apalagi yang terakhir tadi, itu lebih komplit lagi. Intinya, kembali yang asli, melalui lewat dekret presiden terkoordinasi dengan penyempurnaan adendum. 3 tahun kemudian, Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI melakukan pernyataan terbuka. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada 17 April
2025 di Kelapa Gading, setelah upayanya untuk menyampaikan kepada Presiden terhenti langkahnya di Sekretariat Negara. Dalam 8 poin usulan dari FPP TNI yang ditandatangani sejumlah jenderal, Laksamana, Marsikal Purnawiran, dan Pak Trisno ikut mengetahui menjadi pro dan kontra. Seperti yang dikisahkan oleh Pak Bambang Wibowo pada episode yang lalu, ketika kami berdua bersilaturahmi ke kediaman Pak Tri pada 12 Mei 2025, beliau tampak tenang. Saya nggak apa-apa dikatain macam-macam. Yang penting saya tidak jual negara. Itu ujar Pak Tri dengan tenang dan penuh wibawa. Beliau terus cerita masa-masa perjuangan ketika proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di usia 90 tahun, daya ingat dan semangatnya masih tampak prima. Dalam mengisahkan perjuangan tuntutan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, seingat saya ada 3 kali beliau menekankan, hendaknya kita kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kaji ulang hasil amandemen untuk memilah dan memilih yang cocok untuk dijadikan adendum. Itu pesan. Pesan Pak Trisno sangat jelas dan saya pikir sangatlah penting. Sebab ketika pamitan di depan pintu pun beliau sambil memegang tangan saya mengulangi lagi pesannya. Kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lakukan kaji ulang untuk memilih yang baik untuk dijadikan adendum. Itu pesannya. Pemirsa yang budiman, demikian penjelasan jargon kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum, yang memiliki kaitan dengan perjuangan para senior-senior dalam menuntut kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kaji ulang. Semoga bisa dipahami dan memberikan inspirasi. Selamat berjuang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Semoga selalu sehat. Amin. Ya Rabbil Alamin.